Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar materi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, untuk lebih memahami pengertian, fungsi, tujuan, hingga sampai pada siklus penyusunan APBN, simak terus ya ulasannya. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ini merupakan suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam waktu tertentu, yang biasanya dalam waktu 1 tahun. APBN ini merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga jelas ya, APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disetujui oleh DPR. Kemudian fungsi APBN. Yang pertama, fungsi alokasi. Dikatakan sebagai penyediaan barang publik karena APBN yang bersumber dari pajak akan dialokasikan untuk infrastruktur atau membangun sarana umum yang nantinya dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, fungsi distribusi. Ini untuk memperbaiki distribusi pendapatan, karena dana yang akan digunakan tidak boleh terpusat di satu sektor atau daerah saja, sehingga meminimalkan terjadinya ketimpangan. Contohnya untuk subsidi atau transfer payment. Yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran suatu negara teratur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga APBN dapat menyetabilkan keadaan ekonomi. Contohnya, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Dengan begitu, jumlah uang yang beredar akan berkurang, sehingga harga-harga bisa kembali normal. Yang keempat, fungsi regulasi. Ini untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selanjutnya, tujuan penyusunan APBN, yaitu sebagai pedoman dalam pendapatan dan pembelanjaan daerah dalam melaksanakan tugas kenegaraan, yang pada akhirnya untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan berasal dari pajak. Pajak di sini dibagi menjadi dua, pajak dalam negeri dan pajak luar negeri atau perdagangan internasional. Kemudian penerimaan negara bukan pajak, yang berasal dari laba BUMN dan pendapatan Badan Layanan Umum. Kemudian pengeluaran. Pengeluaran di sini yang pertama untuk belanja pemerintahan pusat. Berdasarkan organisasinya, yang berarti anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian negara atau lembaga, yaitu terdiri dari belanja kementerian dan belanja pusat yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara. Berdasarkan fungsinya, yang pertama fungsi pelayanan umum, yaitu belanja berupa administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan, serta belanja modal atau pembangunan yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat, dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua, fungsi pertahanan, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara. Dan ini jelas tujuannya untuk memperkokoh NKRI. Yang ketiga, fungsi ketertiban masyarakat. Ini untuk membiayai penyelenggaraan ketertiban dan keamanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Keempat, fungsi kesehatan. Anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan penyediaan layanan kesehatan menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Kemudian berdasarkan jenisnya, biaya yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja hutang, dan belanja sosial. Pengeluaran APBN juga digunakan untuk transfer ke daerah, yaitu untuk dana perimbangan, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah, meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selanjutnya, transfer ke daerah juga digunakan untuk dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Selanjutnya, mekanisme penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan yang perlu diperhatikan adalah 1. Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetorannya. Yang kedua, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara. Kemudian berdasarkan aspek pengeluaran. Yang pertama, harus hemat dan tidak boros. Yang kedua, terarah dan terkendali. Yang ketiga, memaksimalkan pembelian produk dalam negeri dan memperhatikan potensi yang dimiliki. Selanjutnya, azas penyusunan APBN. Yang pertama, kemandirian. Yang kedua, terarah dan terkendali. Ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Landasan hukum APBN. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentang anggaran pendapatan belanja negara dan ditetapkan setiap tahun. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Tata cara penyusunan APBN. Yang pertama, tahap pendahuluan. Pada tahap pendahuluan, yang pertama, persiapan rancangan APBN yang mencakup arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional, dan asumsi-asumsi dasar APBN. Selanjutnya, rapat antar komisi dengan kementerian atau lembaga terkait, dan finalisasi penyusunan rancangan APBN. Setelah tahap pendahuluan, APBN yang baru berupa rancangan itu kemudian masuk ke tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Pada tahap ini meliputi pidato Presiden sebagai pengantar rancangan Undang-Undang APBN dan nota keuangan. Kemudian pembahasan antara Menteri Keuangan dengan panitia anggaran di DPR serta kementerian atau lembaga terkait. Kemudian hasil pembahasan berupa Undang-Undang APBN yang memuat satuan anggaran. Terakhir, tahap pengawasan. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan siklus penyusunan APBN berikut. Pemerintah atau Presiden akan menyusun RAPBN dalam bentuk nota keuangan, yang kemudian diajukan kepada DPR. RAPBN yang diajukan oleh pemerintah ini akan dipersidangkan, yang kemudian akan diambil keputusan untuk ditolak atau diterima oleh DPR. Jika ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun lalu.
Jika diterima, RAPBN ini akan ditetapkan sebagai APBN yang kemudian dikembalikan kepada Presiden untuk dijalankan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun tersebut. Pengaruh APBN dalam perekonomian. Yang pertama, APBN akan menentukan arah, tujuan, serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. Yang kedua, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi juga akan meningkatkan produktivitas faktor produksi. Yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, peningkatan pendapatan masyarakat dan investasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.